Ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, dan memang seharusnya begitu. Dari setiap orang yang terhebat sampai yang terlemah, semua orang pasti melalui pasang surut kehidupan. Setiap situasi selalu memiliki sebuah pilihan. Setiap langkah dalam hidup adalah seperti ujian kecil. Setiap keputusan membawa kamu ke arah tertentu. Itulah mengapa sangat penting untuk belajar mengamati kehidupan manusia, mengamati orang lain, dan keputusan yang telah mereka buat yang membuat mereka sampai ke titik sekarang. Kita harus belajar dari orang-orang hebat dan juga orang-orang yang kurang berpengalaman. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang bijak. Pada suatu hari, orang bijak itu duduk di bawah pohon. Lalu beberapa orang mendekat dan duduk di sampingnya. Mereka bertanya kepada orang bijak itu dengan sebuah pertanyaan sederhana. "Bagaimana kamu menjadi begitu bijaksana?" Orang bijak itu menoleh ke arah mereka, menatap sejenak, dan kemudian menjawab, "Karena saya belajar dari orang bodoh dan saya mengamati bagaimana proses pengambilan keputusan mereka, serta menghindari melakukan hal-hal yang membuat mereka mendapat masalah." Hal yang sama berlaku untuk hidup kamu. Biarkan setiap saat dalam hidup terisi dengan pengamatan terhadap hidup orang lain. Itu adalah cara termudah untuk mempersingkat 10 tahun kurva belajar kamu. Ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan pelajaran. Tugas kamu sebagai manusia adalah untuk tetap menjadi seorang pelajar sepanjang hidup. Saat kamu yakin bahwa kamu adalah seorang master dan telah cukup belajar, maka pada saat itu adalah saat kamu akan berhenti berkembang. Jadi, apa saja pelajaran dan prinsip-prinsip yang harus dimiliki manusia? Yang pertama, kamu harus memiliki kendali atas emosi kamu. Kebahagiaan tidak hanya bergantung pada memuaskan hasrat, dan tidak juga bergantung pada orang lain untuk menciptakan kebahagiaan kamu, karena itu adalah jebakan. Ketika kamu memasuki suatu hubungan dengan mengharapkan pasangan kamu untuk menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan, maka hal ini seringkali mengarah pada kekecewaan. Kebahagiaan kamu adalah tanggung jawab kamu. Ini tidak hanya berlaku pada hubungan, tetapi juga pada setiap aspek kehidupan. Misalnya pada waktu hujan, satu orang mungkin menemukan kegembiraan di tengah hujan, sementara yang lain mengutuk cuaca. Itu semua tentang pola pikir kamu. Ingatlah, selama orang yang kamu cintai masih hidup, itu adalah hari yang bahagia setiap harinya. Salah satu cara untuk mengembangkan pola pikir ini adalah dengan memutuskan hubungan dengan media sosial. Media sosial seringkali lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, meskipun janjinya untuk mendekatkan orang lebih dekat. Namun pada kenyataannya, media sosial seringkali mencapai efek yang berlawanan dengan menumbuhkan kecemburuan dan tidak kepuasan di antara pengguna. Yang kedua, semua ini hanya bersifat sementara. Masa-masa indah dan masa-masa buruk semuanya cepat berlalu. Ketika hidup ini indah, rangkullah itu sepenuhnya dan bersyukurlah. Ketika tantangan muncul, tetaplah tenang dan hadapi dengan kepala dingin. Ingatlah bahwa hari-hari buruk pun akan berakhir. Jadi, jika emosi membanjiri diri kamu, tetaplah teguh dan tetaplah tenang. Yang ketiga, hidup ini tidak adil. Mari kita hadapi itu. Hidup memberi kita tumpukan kartu yang berbeda. Ada yang dimulai dari keuntungan, tidak ada yang bisa mengeluh dan membenci. Tanggung jawab untuk menyusun kehidupan terbaik pada akhirnya jatuh pada diri kamu sendiri. Kehidupan yang kamu inginkan seringkali terletak pada sisi lain dari tantangan yang kamu hindari. Menghindarinya sama dengan yang dikatakan pepatah lama. Jika kamu mencari kebahagiaan, maka mulailah dengan ketidaknyamanan. Jangan menunggu, tapi segera ambil tindakan. Ini adalah landasan untuk menjadi individu yang tangguh dan memiliki banyak akal. Yang keempat, berani mengambil resiko dalam hidup. Lihatlah sekelilingmu, maka kamu akan menemukan banyak orang sukses yang berani mengambil resiko dan banyak tindakan untuk mencapai keinginan mereka. Kita ambil contoh sederhana. Jika seseorang yang kamu anggap menarik dan kamu ingin memenangkan hati orang itu, maka kamu harus melangkah maju dan memulai percakapan dengannya.
Sebagian hal yang berharga datang dengan unsur resiko yang besar. Pilihlah resiko dengan bijak. Yang kelima, kekuatan dari kehadiran. Kecenderungan umum diri kita adalah untuk tinggal di masa lalu atau di masa depan. Memang baik untuk merencanakan masa depan, tetapi tidak seharusnya membayangi pemikiran kamu saat ini. Jangan terjebak di sana. Biarkan pikiran masa depan dengan lembut membimbing kamu saat ini. Saat kamu bekerja dengan tekun di masa sekarang untuk mencapai gaya hidup yang kamu inginkan, berlaku sama juga dengan hidup di masa lalu. Dengan kamu mengenang tentang masa lalu yang indah, itu tidak akan membawa mereka kembali. Hidup di masa sekarang adalah benar-benar yang terpenting. Dan ingatlah bahwa memiliki tujuan adalah kunci untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa itu, kamu beresiko menjadi orang yang tidak memiliki tujuan dan menjadi pengembara yang terjebak di antara masa lalu dan masa depan. Yang keenam, jebakan berpikir berlebihan saat kita bertumbuh. Kita cenderung menganalisis segala sesuatu secara berlebihan. Tindakan kecil dari orang lain dapat membuat kita masuk ke dalam sebuah spiral pikiran dan emosi. Mungkin seseorang tidak mengucapkan selamat tinggal pada kamu di tempat kerja, dan tiba-tiba kamu yakin bahwa mereka membenci kamu. Pikiran-pikiran ini dapat meracuni kamu, walaupun orang lain tersebut tidak memiliki niat buruk. Berhentilah memberi makan pikiran-pikiran ini. Dan yang paling penting, jangan membayangkan skenario imajiner di kepala kamu. Obat untuk overthinking adalah tindakan, dan overthinking adalah alasan untuk tidak bertindak apa-apa. Yang ketujuh, pilihlah karir kamu dengan bijak. Pekerjaan kamu adalah bagian penting dalam hidup kamu. Bayangkan seseorang yang menyukai pemrograman dan tiba-tiba beralih ke jurnalis. Meskipun dipaksa untuk berpindah ke bidang tersebut, kemungkinan besar akan menyebabkan tidak efisiennya waktu kamu yang sangat berharga itu. Dan itu hanya akan menyia-nyiakan karir kamu. Setengah kehidupan orang ialah untuk mengejar karir atau keterampilan yang didikte oleh orang lain, seperti orang tua ataupun teman. Jika kamu tidak senang dengan bidang yang kamu pilih, kamu tidak akan menemukan kepuasan dalam karir kamu. Dan ketidakpuasan ini akan tumpah ke area lain dalam hidup kamu. Inilah yang dimaksud investasi ke diri sendiri. Ini harus diterapkan pada semua kehidupan pribadi. Dan pada akhirnya, kita semua hanya akan terlibat dalam kegiatan yang selaras dengan tujuan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.